Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merdia Jabiro dengan NIM 2402010004. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sistem endokrin. Endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran decullage yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin utama: kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar pineal, gonad, testis, dan ovarium. Fungsi sistem endokrin adalah melepaskan hormon ke dalam darah sambil terus memantau kadarnya. Gambar sistem endokrin. Si hormon utama dalam endokrin: hormon pertumbuhan atau GH, insulin, kortisol, tiroksin atau T4, dan tirodotirinin T3, estrogen, progesteron, testosteron. Sistem endokrin produksi hormon. Kelenjar endokrin memproduksi hormon tertentu sebagai respon terhadap sinyal dari sistem saraf atau kadar zat tertentu dalam darah, misalnya gula dan kalsium. Pelepasan hormon dilepaskan langsung ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin karena kelenjar ini tidak memiliki saluran untuk mengalirkan hormon ke bagian tubuh lain. Transportasi hormon. Setelah dilepaskan, hormon bergerak melalui darah ke organ atau jaringan target yang memiliki reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Respon sel target. Ketika hormon mencapai sel target, hormon tersebut berkaitan dengan reseptor pada sel tersebut. Pengaturan umpan balik atau feedback. Sistem endokrin menggunakan mekanisme umpan balik untuk mengatur produksi dan pelepasan hormon. Umpan balik negatif adalah yang paling umum, di mana peningkatan kadar hormon atau efek hormon akan mempengaruhi pelepasan lebih lanjut dari hormon tersebut. Fungsi sistem endokrin pada tubuh. Secara keseluruhan, sistem endokrin bekerja untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh dengan mengatur pelepasan hormon secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Penyakit yang ada pada sistem endokrin: diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipertiroidisme, sindrom Cushing, penyakit Addison. Hormon mempengaruhi sel target. Hormon mempengaruhi sel target melalui mekanisme khusus yang melibatkan peningkatan hormon dengan reseptor yang terdapat atau di dalam sel target. Langkah-langkah utama bagaimana hormon bekerja pada sel target: pelepasan hormon ke dalam aliran darah, peningkatan hormon dengan reseptor di dalam sel, respon sel target, sistem umpan balik. Contoh mekanisme hormonal: insulin, protein hormon, berkaitan dengan reseptor di permukaan sel otot atau hati, memicu penerapan glukosa dan menyimpannya sebagai glukolen. Kortisol, hormon steroid, menembus membran sel, berkaitan dengan reseptor di sitoplasma. Kemudian kompleks tersebut mempengaruhi ekspresi gen yang mengatur metabolisme glukosa dan respon stres. Jenis reseptor dan mekanisme dan kerjanya. Reseptor di permukaan sel. Mekanisme kerja: pengaktifan sinyal. Mekanisme kerja: hormon yang bersifat protein dan peptida seperti insulin atau hormon pertumbuhan tidak bisa melewati membran sel. Mereka akan mengikat reseptor di permukaan sel. Pengaktifan sinyal kedua: peningkatan hormon pada reseptor akan memicu serangkaian reaksi kimia di dalam sel, seringkali melalui molekul pengirim sinyal kedua seperti CAM, cathelic adenosine monophosphate.
Hal ini menyebabkan perubahan metabolik dalam sel atau aktivitas gen tertentu. B. Reseptor di dalam sel. Mekanisme kerja hormon lipolik seperti hormon steroid, misalnya kortisol, estrogen, dan testosteron, dapat menembus membran sel dan berkaitan dengan reseptor di dalam sitoplasma atau inti. Pengaruh pada DNA. Setelah hormon berkaitan dengan reseptor, kompleks hormon reseptor akan masuk ke inti sel dan mengikat DNA untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu, mempengaruhi produksi protein dan aktivitas sel. Kesimpulan, pentingnya sistem endokrin dalam menjaga homeostasis. Hubungan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sekian, terima kasih.